Berikut hadis yang membenarkan sedekah makan setelah kematian. Ini akan kami baca terjemahnya saja teman-teman ya. Teman-teman, ini dari Imam Syaukani. Imam Syaukani kayaknya rujukan Wahabi juga. Tradisi yang berlaku di sebagian negara yang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran dan dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Baghdad saya di channel Mr. Coach. Mr. Coach ya. Oke, yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari siapkan kopi yang kental. Olah pikir bro. Yuk dengan serius tapi santai. Mengatakan hadisnya mau untuk saya bacakan, yaitu di soal dalam kitab Mata'ud Daqaiq diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin pada tiap-tiap malam Jumat, hari raya, hari Asyura atau malam Nurul Saban itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya dengan berkata, wahai anakku, belas kasihanilah aku akan memberi rahmat kepadamu. Aku tinggal di dalam kuburan yang sempit dalam keadaan susah yang lama sekali. Para sahabat bertanya, apakah artinya minta belas kasihan ya Rasulullah? Menjawab, berdoa dan bersedekah itu merupakan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia. Terus dari asar Sayyidina Umar berkata, bersedekah sesudah mengubur mayit itu pahalanya berlaku sampai 3 hari. Dan bersedekah dalam 3 hari itu pahalanya berlaku sampai 7 hari. Dan bersedekah 7 hari itu sampai berlaku sampai 40 hari. Dan bersedekah pada 40 hari itu sampai 100 hari. Dan 100 hari setahun dan bisa dari setahun sampai 1000 hari. Soal, bolehkah hadis dan asar tersebut digunakan untuk dalil yang memperbolehkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia pada hari-hari tertentu? Bolehkah hadis dan asar sahabat tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan hukum sunnah bersedekah untuk arwah orang yang sudah mati? Apakah hadis dan asar tersebut sahih atau dhaif atau maudhu? Ini pertanyaan. Monggo disimak. Niki basul masail Nahdlatul Ulama. Kita hormati para teman-teman, kita berhormati keputusan Nahdlatul Ulama supaya kita jangan menuduh dengan teman-teman kita se-Islam se-akidah dituduh dengan keperkataan yang tidak enak seperti Wahabi, Muhammadiyah yang sesat. Kasihan. Siapa yang berdusta ini? Siapa yang bersalah ini? Saya jawab, hadis dan asar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil karena terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya atau maudhu. Gimana ini? Mau apa ini, mau apa kita kalau sudah begini? Dan tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sahih. Bahkan tidak ada kitab yang dinamakan kitab Mata'ud Daqaiq. Hanya saja salah satu ulama dari Kudus menemukan hadis dan asar tersebut. Tertulis dengan tangan pada hamisi sesuatu kitab dan akhirnya ditulis yaitu kitab Mata'ud Daqaiq. Oleh karenanya maka penanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan dari kitab Mata'ud Daqaiq. Padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa penulisnya dan kitab apa itu Mata'ud Daqaiq. Nah, ini udah jelas Jangan sampai berdusta di antara kita, jangan saya menuduh karena saya menjadi korban setelah saya mengamalkan Nahdlatul Ulama seperti ini, saya jadi korban. Bahkan ngimami tidak boleh, khotbah tidak boleh di desa saya. Karena apa? Kita mengamalkan apa yang menjadi keputusan Nahdlatul Ulama. Untuk Bapak yang di video ini, yang upload buku ini, Anda terlalu mudah mengambil kesimpulan. Padahal di situ pertanyaannya tidak ada pertanyaan tentang tahlilan, tidak ada. Di situ hanya menanyakan terkait hadis itu, ya hadis dan asar itu. Apakah boleh memakai dibuat dalil tahlilan hadis ini kan begitu? Ya nggak boleh. Kalau memang terbukti maudhu bos ya. Dari cinta ulama, cinta kiai, monggo kita taati keputusannya ini. Ini adalah kitab sendiri, kita adalah keputusan Basul Masail sendiri yang diputuskan dengan susah payah memutusi perkara ini. Tetapi ya susah payah, ya memang susah payah memutusi hadis itu. Sayangnya Anda nggak paham, gitu loh. Jika harusnya Anda membaca buku itu tanya dulu kepada
ulama atau kepada ustadz yang mumpuni gitu loh Pak. Seharusnya tanya Gitu, yang apa gimana ini tahu maksudnya gitu loh. Sebenarnya nggak usah tanya pun Anda masih bisa berpikir sebenarnya. Pertanyaan ini, lihat pertanyaannya, tidak ada tadi soalnya. Di situ tidak disebutkan, tidak ada pertanyaan, bolehkah tahlilan itu? Apakah tahlilan itu tidak boleh? Tidak ada pertanyaannya itu. Pertanyaan itu terkait dalil itu ya. Iya. Dalil itu dipakai untuk dasar hukum. Iya, dasar hukum yang menceritakan bahwasanya orang meninggal datang ke rumahnya orang-orang, bos ya. Oke. Kenyataan umat Islam yang dibah malah melegalkan acara seperti itu. Siapa yang salah itu? Yang salah ya Anda, nggak paham, Pak, Bapak. Iya. Yang salah. Kenapa Anda menyalahkan Nahdliyin yang era sekarang? Ya tetap era Nahdliyin yang era sekarang masih tetap mengikuti gitu loh. Terus dalil-dalil dikembangkan terus, Pak. Gitu loh, Pak. Selalu update dalil, Pak. Kan kalau Anda sebagai warga Nahdliyin kan tahu setiap daerah itu kan ada Basul Masail. Ada yang Basul Masail setiap bulan. Basul Masail itu teman-teman ya kita bahas masalah-masalah yang lagi tren atau yang up di lapangan kita bahas. Atau yang dulu-dulu yang belum sahih, yang masih mengambang, yang masih abu-abu kita bahas lagi. Begitu teman-teman di NU itu. Ada yang mulai Basul Masail mulai dari tingkat kecamatan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi hingga nasional gitu loh teman-teman. Dan itu sudah biasa. Bahkan di pondok-pondok pesantren itu ada kegiatan Basul Masail seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi masalah keilmuan, jika yang di video ini melihat perkataannya itu bukan perkataan seorang yang biasa ahlu Basul Masail gitu loh. Orang yang ini kayaknya orang awam, mungkin ya imam-imam musola kampung, bos ya. Iya, bisa jadi. Kemudian nemu buku ini dibaca. Kaget, kebetulan dia memang nggak suka tahlilan kan gitu. Kesimpulannya terlalu pendek. Iya, terlalu tidak mengkaji lagi. Kalau Nahdliyin yang sudah biasa Basul Masail, apalagi anak pesantren yang sudah biasa Basul Masail, pasti ini akan dipertimbangkan lagi. Teliti setiap itu kalau sudah biasa Basul Masail pasti teliti. Setiap teks, setiap narasi itu teliti benar-benar. Dari segala sudut pandang itu dikaji secara hermeneutik, kemudian akan menghasilkan sebuah keputusan yang lebih kompleks dan lebih perfect gitu teman-teman ya. Oke. Ini pikir dulu ya. Pikir dulu kalau bicara, pikir dulu, jangan menyalahkan orang. Ya Anda yang pikir dulu Pak, kalau ngomong Pak, Anda nggak mikir. Anda ngomong gitu. Langsung disimpulkan, justru Anda di situ yang nggak mikir Pak. Gimana tuh Pak? Salahkan kita sendiri karena kita tidak taat kalau kiai kita, ulama kita tidak ditaati, padahal keputusannya sendiri. Ya Anda yang tidak taat kepada ulama-ulama kita Pak. Gimana? Karena apa? Anda mengasumsikan pendapat yang berbeda untuk dipakai dalam suatu kasus yang berbeda, itu Pak. Kaum muslimin ya, kita sudah. Nah, sehingga video Anda ini menjadi bahan gorengan bagi channel-channel Wahabi ini Pak, seperti oleh Muslim ini Pak. Nah, senang dia, senang, bahagia pas dia. Ini, pas. Nah, sama bodohnya. Sama, ini juga menggoreng kayak gitu narasinya. Nah, dia make ya, ini kan aneh ya orang-orang Wahabi ini ya. Dia make video orang awam yang nggak ngerti, dipakai untuk hujah, untuk menyerang aswaja. Ya jauh bos, bos ya. Benernya hujah itu ya pakai toko memang alim kan gitu. Ini pakai orang awam ini dipakai hujah, pakai dalil argumentasi. Bukan jauh panggang dari api lagi Anda, jauh panggang dari korek Anda nanti. Waduh, iya, koreknya masih di toko, Anda manggang di sungai, nggak nyampe. Menyimak fakta-fakta tentang hasil muktamar Ormas NU tahun 1926. Oh, fakta katanya, fakta. Penjelasan dari orang awam di sebagai fakta. Fakta katanya. Sebagai dalil. Sebagai dalil katanya. Dan ternyata dalil yang disandarkan untuk membenarkan amaliyah tahlilan itu adalah dalil yang palsu, ya, dalil yang dusta. Oke, di sini sudah nampak ya, dia dengan orang yang di video itu sama teman-teman ya. Anda sebenarnya kalau ingin mencari dalil tahlil dan maulid, sudah pernah kami sampaikan di video, ada 2 video bos ya. Video yang pertama yang ini, kemudian video yang kedua yang ini. Kali ini kami akan mencari dalil yang berbeda, maksudnya dari sumber yang berbeda. Akun X ini dari akun Said
Mahmud BSA. Kupas tuntas ngaji bab tahlilan. Oke, kita langsung ke dalil-dalilnya teman-teman ya. Ini adalah dalil pertama ya. Qala sallallahu alaihi wasallam man aana ala mayyitin bi qiraatin wa dzikrin istaujaballahu lahul jannah. Rawahu Ad-Darimi wa Nasa'i an Ibnu Abbas. Ini pernah kami sampaikan hadis ini teman-teman ya. Barang siapa menolong mayit dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir, maka Allah memastikan surga baginya. Hadis riwayat Ad-Darimi dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Kemudian dalil kedua, wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bi syurbati ma'in fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillahi ta'ala fa illam ta'lamu syai'an minal qur'an fad'u lahum bil maghfirati war rahmati fa innallaha wa'adakumul ijabah. Bersedekahlah kalian untuk diri kalian dan orang-orang yang telah mati dari keluarga kalian walau hanya dengan seteguk air. Jika kalian tak mampu dengan itu, bersedekahlah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jika kalian tidak mengerti Al-Quran, tidak bisa membaca, berdoalah untuk mereka dengan memintakan ampunan dan rahmat. Sungguh Allah Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan doa kalian. Ini diambil dari kitab Tahqiqul Qaul, Bos ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wa shadaqatu hadiyatun ilal mauta. Ini juga tidak ada sumbernya, tapi hadis ini walaupun tidak ada sumbernya banyak sesuai dengan hadis-hadis yang lain, Bos ya. Doa wa sodako hadiyatun ilal mauta. Iya. Bahwasanya doa dan sodako ini Hadiah. ulama sepakat sudah ya, baik Wahabi maupun Sunni ini sepakat bahwasanya hadis ini bahwasanya sodako dan doa itu sampai kepada mayit, Bos ya. Kemudian ini yang dibahas tadi. Wa qala Umar as-sadaqu ba'da dafni thawabuha ila 3 ayyam wa sadaqatu fi 3 ayyamin yabqa thawabuha ila 7 ayyam, Bos ya. Wa sadaqatu yauma sabi' yabqa sahabuha ila 25 yauman wa minal 25 ila 40 yauman wa minal 40 ila 100 wa minal 100 ila sanatin wa minas sanah ila alfi amin. Ini dari asar, ini asar dari Sayyidina Umar yang tadi disebutkan di kitab itu, yang katanya nggak ada, Bos ya. Ini sebenarnya ada di sumber lain menjelaskan, ini di kitab Al-Hawi lil Fatawa, teman-teman ya, karya Imam Suyuti kalau nggak salah. Itu disebutkan asar itu. Kemudian ada dalil yang lain. Ini dari Ibnu Taimiyah malahan ya. Ibnu Taimiyah. Wa amal qiraatu wa shadaqatu wa ghairuhuma min amalil barri fala naza'a baina ulama'i sunnah wal jama'ati fi wusuli sawabil ibadati al-maliyati ka shadaqati wal itqi kama yasulu ilaihi aidan ad-du'a'u wal istighfaru was salatu alaihi. Ini menurut Ibnu Taimiyah teman-teman ya. Adapun bacaan Al-Qur'an, sedekah dan ibadah lainnya termasuk perbuatan yang baik dan tidak ada pertentangan di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa sampainya pahala ibadah amaliyah seperti sedekah dan membebaskan budak, begitu juga dengan doa, istighfar, salat dan doa di kuburan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang sampai atau tidaknya pahala ibadah badaniyah seperti puasa, salat dan bacaan. Kalau masalah itu berbeda. Ya nggak masalah mau ngikuti yang mana. Bahkan pernah kami sampaikan, Bos ya, bahwasanya Ibnu Taimiyah ketika meninggal, murid-muridnya, jamaahnya itu melakukan hataman Quran, mengaji hataman Quran di rumah-rumah, di rumah beliau, ya Bos ya, di makbarohnya, Bos, di makbarohnya dan di rumah-rumah, Bos ya. Imam Syaukani siapa? Imamnya Wahabi ini, Bos ya. Imam Syaukani. Al-'ada al-jariyah fi ba'dil buldan, al-'ada al-jariyah fi ba'dil buldan minal ijtima'i fil masjidi li tilawatil Qur'an 'alal amwat wa kadzalika fil buyut wa sa'iril ijtimaat allati lam turid fihi asy-syari'ati lam la syakka in kanat khaliyatun an ma'siyatin salimatun minal munkarat fa hiya jaizatun li'anna al-ijtima' laisa bimuharramin bi nafsi la siyama idza kana li tahsili ta'atin. Langsung aja ke terjemahan teman-teman. Ini dari Imam Syaukani. Imam Syaukani kayaknya rujukan Wahabi juga. Tradisi yang berlaku di sebagian negara yang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran dan dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal. Begitu pula perkumpulan di rumah-rumah maupun perkumpulan lainnya yang ada di dalamnya yang tidak ada dalam syariah tidak diragukan lagi. Apabila perkumpulan tersebut tidak mengandung maksiat dan kemungkaran, hukumnya adalah boleh. Sebab pada dasarnya perkumpulannya sendiri tidak diharamkan, apalagi dilakukan untuk ibadah seperti membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan tidaklah dilarang menjadikan bacaan Al-Quran itu untuk orang yang meninggal. Sebab membaca Al-Quran secara berjamaah ada dasarnya. Seperti dalam hadis, baca Yasin pada orang-orang yang meninggal. Ini adalah hadis hasan. Dan tidak ada bedanya antara membaca Yasin berjamaah di depan mayit atau di kuburannya, membaca seluruh Al-Quran atau bagiannya.
untuk mayat di masjid atau di rumahnya. Rasail As-Salafiyah Syekh Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Kemudian banyak ya teman-teman ya. Ada hadis lagi. Akhbarani ruhun minal farji. Terjemahnya teman-teman ya. Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang bacaan Al-Quran di kuburan. Beliau menjawab, ya tidak apa-apa, gitu aja. Muhammad bin Harun Al-Khalal Al-Baghdadi di kitab Al-Qira'ah Indal Kubur, halaman 69. Imam Syafi'i mengatakan disunahkan baca Al-Quran kepada mayit yang telah dikubur. Jika sampai khatam maka itu lebih baik. Di Riyadhus Shalihin. Kemudian ada hadis lagi banyak ya teman-teman. Beliau lengkap kayaknya banyak. Qala Al-Marudi pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jika kalian masuk ke kuburan maka bacalah surah Al-Fatihah dan Muawwidzatain dan Al-Ikhlas. Lantas jadikanlah pahala bacaan itu untuk ahli kubur, maka hal itu akan sampai ke mereka. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan inilah kebiasaan kaum Ansor ketika datang ke orang-orang yang telah wafat, mereka membaca Al-Quran. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Wajah. Di Matalib Ulinuha. Di Mustafa bin Sa'ad Al-Hambaliyah. Di kitab Matalib Ulinuha. Kemudian ada lagi. Kitab Ar-Ruh. Ada pertanyaan ya. Di kitab apa bos? Kitab Ar-Ruh bos. Ibnu Qayyim. Ini di Ibnu Qayyim juga. Ini ulama Wahabi juga. Di kitab Ar-Ruh ya. Ibnu Qayyim di kitab Ar-Ruh juga mengatakan, apa bedanya sampainya pahala puasa dengan baca Al-Quran dan zikir? Orang yang mengatakan bahwa ulama salaf tak pernah melakukan hal itu, berarti orang itu tidak ada ilmunya. Nah itu teman-teman ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ingat, ini yang saya tekankan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa bedanya sampainya pahala puasa dengan bacaan Al-Quran dan zikir? Orang yang mengatakan bahwa ulama salaf tak pernah melakukan hal itu, berarti orang itu tak ada ilmunya. Ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bos ya. Itu loh. Ada ilmunya teman. Ada ilmunya. Ijma' kaum muslimin menyatakan bahwa di tiap waktu dan di seluruh penjuru negeri kaum muslim berkumpul untuk membaca Al-Quran. Lantas pahala bacaan Al-Quran itu mereka hadiahkan kepada orang yang telah wafat tanpa ada yang mengingkarinya. Loh. Ini menurut Ibnu Qudamah Al-Hambali. Loh teman-teman ya. Kitab Al-Mughni. Ya. Berikut hadis yang membenarkan sedekah makan setelah kematian. Ini akan kami baca terjemahnya saja teman-teman ya. Dari Asim bin Kulayb, dari ayahnya, dari salah satu orang sahabat Ansor yang berkata, saya pernah melayat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu saya melihat beliau menasihati penggali kubur seraya bersabda, luaskan bagian kaki dan kepalanya. Itu sabda Rasulullah kepada penggali kubur. Setelah Rasulullah pulang, beliau diundang oleh seorang perempuan. Rasulullah memenuhi undangannya dan saya ikut bersama beliau. Ketika beliau datang, lalu makanan pun dihidangkan kepada Rasulullah. Rasulullah mulai makan lalu diikuti oleh para undangan. Oh, itu ini ada, di Sunan Abi Dawud. Ya. Ada ternyata. Nah, berarti hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Dalail Al-Nubuwah, disebutkan oleh Syekh Al-Kirmani dalam Syarah Hadis Al-Arba'in halaman 315. Ini dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada orang dari keluarganya, yakni Aisyah, yang meninggal, maka para wanita pun berkumpul, kemudian mereka pergi kecuali keluarganya dan orang-orang yang terdekat. Lalu yakni Aisyah memerintahkan untuk mengambil periuk yang terbuat dari batu dan diisi dengan talbinah, yakni makanan yang terbuat dari tepung kurma, loh seperti kita bos. Lalu dimasaklah makanan tersebut, kemudian dibuat bubur dan dituangkan makanan tersebut di atasnya. Lalu Aisyah berkata, makanlah iya, karena sungguh saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, makanan yang terbuat dari tepung dan kurma tersebut, yakni talbinah, merupakan penyejuk bagi hati yang sakit dan dapat menghilangkan sebagian kesedihan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Loh, sama seperti kita, tradisi kita sama nih persis. Persisnya sesuai dalil. Banyak ini, masih banyak teman-teman. Ini terlalu banyak teman-teman dalilnya teman-teman. Kalau sudah itu teman-teman, banyak dalilnya teman-teman ya. Kalau memang masih butuh, kalian masih haus akan dalil-dalil tahlilan ini, akan kami
kupas semuanya dari A sampai Z, dalilnya akan kami kumpulkan semua, baik dari hadis sahih, hadis hasan, kemudian hadis dhaif untuk pendukung. Nggak masalah kalau kita, ya, yang selama ada hadis sahih, hadis dhaif ditampilkan, nggak masalah untuk pendukung, teman-teman ya. Iya. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh syekh-syekhnya Wahabi, sama, mereka juga gitu. Mereka menyampaikan hadis sahih, kemudian dhaif juga sebagai pendukung. Pendukung Mas ya. Iya. Yang penting apa ya? Mendukung untuk hadis yang sahih itu kan. Jadinya hadis dhaifnya ini terangkat gitu loh, statusnya terangkat. Oke bos, itu saja bos. Semoga bisa Apa Bos? menerangkan, Ya. mencerahkan Mencerahkan. Our Lab Muslim dan bapak-bapak di rekaman itu siapa ya? Mungkin itu hari ini bisa mencerahkan Ya, untuk semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.